Katolik, Bang. Mau Katolik. Mungkin kita bisa berdiskusi. Anda mau nanya atau mau ditanya? Mau tanya, Bang. Silakan. Menurut Abang itu definisi menuhankan itu apa ya, Bang? Definisi menuhankan. Menuhankan artinya kita berserah diri untuk melakukan satu ritual kepada yang disembah. Nah, itu menuhankan. Menuhankan apakah bisa menuhankan disandarkan kepada manusia? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Jadi menuhankan ini melakukan kehendak apa yang kita puji-puji itu ya. Jadi menuhankan itu ya berserah diri kepada yang kita sembah gitu. Menurut Menuhankan. Abang, menurut Abang itu definisi menurut Abang ini ya. Iya. Apakah menurut Islam apakah itu sebagai mesti harus dinyatakan sebagai pencipta atau bagaimana? Kalaunya Tuhan itu ya jelas merujuk ke pencipta, Bang. Halo? Tapi kalau konsep Katolik bukan seperti itu, Bang. Ah, konsep Katolik kayak gimana? Kalau Tuhan itu sebenarnya hanya sebagai nama nama, bukan nama apa namanya, bukan nama asli itu. Tuhan itu bukan nama, Bang. Kok Tuhan Ya, nama? iya. Iya. Tapi menurut Abang nama Tuhan Abang itu apa? Kalau nama Tuhan Allah. Allah. Oh, Allah itu bahasa atau nama? dari disiplin ilmu agama Islam dan bahasa Arab, ya jelas Allah itu adalah Ismul Zat, sebuah nama. Sebuah nama ya. Tapi menurut kepercayaan kita di Katolik, Allah itu bukan nama. Nah, ini ngambil definisi dari mana gitu? Ini nih yang saya mau tanya. Ya, jadi kalau di kepercayaan kita, Bang ya, nama Iya, itu dasarnya dari mana? Allah itu bukan nama, itu dasarnya dari mana gitu? Allah itu kan ada dua, Al dan Ilah. Kata siapa kayak gitu? Iya, memang seperti itu, Bang. Kata siapa yang kayak gitu? Ya memang seperti itu. Dasar Ya, bahasanya. kata siapa, dasarnya dari mana? Sesuatu yang disembah itu Allah. Eh. Sesembahan itu. Al dan ilah itu Anda ngambil dasar dari mana gitu? Ilah, ilah Al dan Ilah, Al Allah. Al dan Bukan ilah. alif. Ya, tapi menurut Islam kan alif lam lam ha, kan begitu ya. Iya. Allah itu adalah konsonan kata, konsonan huruf yang menjadi sebuah kata, bukan al dan ilah. Kalau konsepnya Katolik, Bang, ada Bapa di surga berinkarnasi menjadi manusia. Itu kan paham Anda. Yang saya Iya. tanyakan itu, Bang, Anda mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar, itu dasarnya dari Itu mana? gelar. Ya, itu kan di Itu Alkitab kita, Bang. ngambil dari bahasa apa Alkitab Anda? Kita kan orang Indonesia, Bang. Ya Pada orang dasarnya Indonesia kan tahu. kalau di Bible pertama berbahasa Ibrani dan Yunani. Ah, Nah, terus? kalau nama Bapak itu biasanya digunakan di Perjanjian Lama. Abang udah Lalu? pernah belajar Alkitab?
Bible. Bentar, kosakata yang kita bahas, Bang. Kosakata Allah tadi. Ya, Itu ngambil dari mana? ya justru itu Bang, itu saya jelaskan. Iya. Jadi begini, eh agama Kristen lah, itu kan secara garis besar dulu. Iya, kata Allah tadi ngambil dari bahasa apa dulu gitu? Allah itu sebenarnya setelah terjadi penerjemahan di Indonesia. Waduh. Dulu orang-orang dari Barat itu membawa agama Katolik dan Kristen di Indonesia. Ya, penjajah. Menerjemahkan bahasa itu. Portugis. Tahu penjajah Itu. bawa Kan begitu Bang. terus Nah, ada beberapa nama-nama di dalam Alkitab dan diterjemahkan. Kalau dia ketemu misalnya di dalam Alkitab ada nama misalnya Elohim, kan begitu. terus Nah, maka diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia Allah. loh, dari mana dasarnya? Kayak gitu. Iya, Karena itu nama di dalam Alkitab itu ada nama yang sakral. Ada nama yang Bentar. sakral sebenarnya. Elohim jadi Allah dari kaidah bahasa Indonesia itu dari mana itu? Siapa yang mencantumkan kayak gitu? Ahli bahasa atau seperti apa? Bukan ahli bahasa, Pak. Karena itu kan hanya Elohim sebenarnya bukan nama sakral juga. Iya, itu dari mana? Datanya dari mana gitu? Elohim itu bahasa Ibrani, Bang. Elohim bahasa Ibrani, tahu saya. Nah, kemudian Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa jadi Allah? Kenapa? karena itu hanya sebatas persembahan. Nah, Dia persembahan. Misalnya contoh, saya ambil, Bang. inilah terjemahan kalian ngawurnya, kan gitu. Ya juga, Bang. Jadi konsepnya begini. Elohim itu tahu nggak Bang Anda? Elohim itu jamak. Ya, saya tahu. Ya jamak dalam bahasa Ibrani Elohim. Elohim itu, Bang, nama Kenapa jadi Nama terjemahannya Allah? Sebenarnya kalau Elohim itu ya kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ilah, bukan Iya. Allah. Sesuatu yang disembah itu maksudnya. Iya, Sesuatu ilah, yang disembah. bukan Allah. Tapi yang saya heran, Kalau Allah itu nama, kalau sesuatu yang disembah itu ilah, sesembahan. itu dasar Abang mengatakan Bukan Allah itu dasar nama. saya, itu dasar dari gramatika Arab. Ya, itu kan menurut orang Abang. Bukan menurut saya, menurut tata bahasa. Gimana sih? Saya mau tanya dulu, Bang. Kalau Anda menulis nama Allah, apakah semua kapital atau bagaimana? Ya depannya kapital, sisanya tetap Allah. Huruf kecil. Oke. Berarti hanya huruf T-nya yang kapitalnya. Huruf A depannya aja Allah gitu. Oh, huruf A. Huruf A artinya L, A dan H itu bisa huruf kecil. L-nya kecil. Terus? Ya, itulah barangkali itu kepercayaan orang Abang. Saya tidak Ya memang seperti itu tata kaidah bahasanya. Kalau mengikuti disiplin ilmunya memang kayak gitu. Kata Allah itu diambil dari bahasa Arab. Iya, memang bahasa Arab, saya tahu itu. Iya. Gak ada bacanya Allah, gak ada. Tapi biasanya, Bang, saya tahu, saya mengerti itu. Orang-orang Muslim selalu menjunjung tinggi itu yang namanya bahasa Arab. Karena itu bahasa Al-Quran. Saya tahu itu. Dan itu tidak salah juga. Cuman yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu Anda katakan Allah itu jabatan, gelar. Nah itu gelar itu ngambil dari mana? Bukan nama.
Ya, memang itu kepercayaan di Katolik. Kepercayaan Katolik ini ngambil tata Bukannya bahasa Katolik dari semua, mana, Bang? semua, Gitu. semua Kristen pun seperti itu, Bang. Itulah perbedaannya. Bentar, kata Allah itu kepercayaan di Katolik ngambil tata bahasa dari mana? Sebenarnya memang betul. Bahasa sebenarnya bahasa Arab. Kan begitu? Bahasa Arab Allah, bukan Allah. Ya, di Indonesia kita baca sesuai dengan lafal bahasa Indonesia, Bang. Ah, salah. Salah kalau kayak gitu. Penulisannya kan A, L, L, A, dan H. Bukan Allah, Bang. Ya, kalau membaca bahasa Arabnya ya Allah, saya ngerti itu. Tapi kalau kita membaca secara bahasa Indonesia bukan Allah, Allah. Salah udah, bentar ya. Bang, Bang, bentar. Nih. ya. Oke. Bang, saya kasih pelajaran sama Anda. Ini apa nih, Bang? Pelajaran juga. Nggak nampak, Bang. Nih. Mana? Nggak bisa saya baca, Bang. Baca aja, Bang. Akhir-akhir apa? Ini Betul, saya yang minta Anda baca. Itu Wan itu, Bang. Wan. Oh, kenapa Wan? Ini one ini. One itu karena saya tahu membaca bahasa Inggris itu one. Oh, ini teks aslinya Wan, gitu. Itu membaca. Iya, membacanya teks aslinya Wan kan? One kalau tidak Ya. kalau itu kan bahasa Inggris, Bang. Iya, kita bacanya di Indonesia apa? One. Oh, ada kita baca one di Indonesia. One Kalau gitu. orang Indonesia membaca tanpa digabungkan dengan bahasa Inggris yang lain. Bentar. One, Bang. Ini kita cara baca di Indonesia kayak gimana? One, Bang. One. One adalah Satu. one adalah satu. Itu pendidikan dari mana, Bang? Kalau itu one itu barangkali itu adalah susunan beberapa huruf. Bentar, one itu siapa? Guru mana yang ngajarin? Kelas berapa gitu? One. Iya, saya kagak pernah dari kecil, Bang, diajarin guru saya one adalah satu. Gak ada. Ya, kalau bahasa Indonesia one itu O, N, dan O. Itu bahasa Indonesia, Bang. Ya, ini kalau kita baca bahasa One. ini bahasa Inggris ya. Enggak juga, Bang. Karena dia itu hanya sendiri, maka itu one. Iya, ini bahasa Inggris kan? Ya, kalau memang Abang membantu secara membaca secara bahasa Inggris, ya baca one. One. Kita di Indonesia bacanya kayak gimana? Macet. Macet kau. Macet.